Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Halo adik-adik. Selamat pagi. Adik-adik sudah siap? Kita mau sekolah minggu, ya? Nah, semuanya bangkit berdiri. Nah, kalau ada papi maminya, kita bilang, Mami, saya siap sekolah minggu. Papi, saya siap sekolah minggu. Siap, Selasa? Siap. Oke, kita mau menyanyikan Matahari. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Sekali lagi ya. Yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang ini kelancarnya. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih. Kami boleh beribadah lagi. Sebentar kami mau memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik kita mau ucap selamat pagi juga ya untuk Tuhan Yesus ya. Yuk. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Iya adik-adik ya, kita udah ucapkan selamat pagi sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Lause mau tanya nih, Lause kemarin ini ya, minggu lalu kita bercerita tentang apa ya Lause ya? Tentang penciptaan Lause. Nah sesudah penciptaan Lause apa ya? Sesudah penciptaan kita ada manusia itu dalam dosa. Iya betul. Nah jadi kita hari ini mau mengingat lagi kita itu adalah manusia yang berdosa. Nah adik-adik harus ingat ya, ada Tuhan yang selalu melihat kita. Yuk kita mau nyanyiin Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jempolnya adik-adik. Yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Ya, Tuhan selalu tahu waktu kita berbuat dosa atau tidak. Ngomong-ngomong Lause, dosa itu apa sih?
Dosa itu kalau kita enggak taat. Oh, waktu tidak taat kepada siapa ya Lausi? Mau ke papi mami, mau ke miss yang di sekolah, ataupun lausu-lausu di sekolah minggu. Oh, berarti adik-adik kalau tidak taat berarti itu dosa. Jadi adik-adik harus taat kepada mami dan papi ya. Nah, selain itu kita juga harus mendengarkan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan kita tahu ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Yuk kita mau nyanyikan dosa keluar, air hidup masuk. Dosa keluar, air hidup masuk, dengan berkelimpahan. Semakin memancar, semakin ajaiblah, sampai hidup yang kekal. Dosa keluar, air hidup masuk, dengan berkelimpahan. Semakin memancar, semakin ajaiblah, sampai hidup yang kekal. Ya, Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang kekal juga adik-adik. Sekarang kita mau menyanyikan, kita harus ingat-ingat lagi ya. Kita itu harus selalu menjaga sikap kita. Kita menjaga mata, tangan, kaki, dan juga mulut kita. Nah, kita ulangi lagi lagu hati-hati gunakan tanganmu. Tapi sebelumnya kita mau matamu dulu ya adik-adik ya. Kita mulai dari mata yang klip-klip ya. Yuk kita mulai ya. Hati-hati gunakan matamu, klip-klip. Hati-hati gunakan matamu, klip-klip. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan matamu, klip-klip. Mulutmu. Hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Sekarang tanganmu. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, jam-jam. Hati-hati gunakan kakimu, jam-jam. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan kakimu, jam-jam. Adik-adik sekarang kita gabung ya. Dari mata, mulut, tangan, dan kaki ya. Yuk. Hati-hati gunakan matamu, klip-klip. Mulutmu, amin. Tanganmu, kakimu, jam-jam. Allah Bapa di surga melihat penuh cinta. Hati-hati gunakan matamu, klip-klip. Mulutmu, amin. Tanganmu, kakimu, jam-jam. Iya, good adik-adik ya. Nah adik-adik sekarang kita mau persembahan nih ya. Persembahannya lewat apa ya Lause sekarang ya? Kecelengan Oh celengan yang dari mana Lause? yang harus dikasih. Oh yang Lause kasih warna biru ya adik-adik ya. Sekarang adik-adik boleh ambil celengannya dan siapkan uang persembahannya. Yuk kita sambil nyanyi Aku Bawa. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru
sebentar kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa memberi persembahan. Tolong Tuhan berkati papa mama yang bekerja untuk kami. Dan tolong Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan dalam menggunakan uang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan firman indah. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Lagi ya. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Beautiful word. Beautiful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words of life. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Lause Mulyawan di ibadah sekolah minggu kita. Senang sekali rasanya Lause bisa beribadah lagi bersama-sama dengan kalian. Nah, anak-anak, minggu ini Lause Mulyawan akan melanjutkan cerita dari minggu yang lalu. Nah, ada yang masih ingat? Benar sekali, kalian memang pintar-pintar. Minggu lalu kita belajar Adam dan Hawa berdosa. Karena apa? Karena tidak taat pada Tuhan. Mereka melakukan apa? Benar juga, mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar akibat dari Adam dan Hawa berbuat dosa. Apa sih yang terjadi pada mereka, pada Adam dan Hawa? Nah, apa ceritanya? Ayo kita dengarkan ceritanya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo, mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik kepada kami semua, kami mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Karena itu Tuhan, tolong kami anak-anak Tuhan agar bisa mengerti firman Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak yang seperti diminta firman Tuhan. Jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Anak-anak, seperti cerita minggu lalu, karena menuruti kata-kata si iblis yang jahat, maka apa? Maka Hawa dan Adam berdosa. Mereka memakan buah yang tidak boleh dimakan. Ada yang ingat buah apa? Betul sekali. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan buah dari pengetahuan yang jahat. Nah, anak-anak, setelah berdosa, Adam dan Hawa yang tadinya bersahabat dengan Tuhan berubah menjadi takut bertemu dengan Tuhan. Jadi waktu itu anak-anak, Tuhan datang ke Taman Eden. Mau apa? Mau ketemu Adam dan Hawa. Tapi ketika Tuhan datang ke Taman Eden, Tuhan tidak melihat Adam dan Hawa. Jadi apa? Tuhan panggil, Adam, Hawa, di manakah kalian? Adam dan Hawa menjawab, Tuhan, kami bersembunyi, kami takut bertemu dengan
Tuhan karena sudah tidak taat sama Tuhan. Wah, lalu Adam menyalahkan Hawa kepada Tuhan. Katanya, Tuhan, ini nih si Hawa yang memberikan buah pohon itu kepada aku. Jadi aku makan, Tuhan. Nah, anak-anak, ternyata Hawa juga tidak mau disalahkan. Hawa menyalahkan si iblis jahat. Katanya begini, Tuhan, si ular itu tuh penyebabnya. Dia sudah berbohong padaku. Karena itu aku jadi memakannya. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Gara-gara dosa, Adam dan Hawa tadinya itu bersahabat. Tapi lihat, mereka jadi berantem, saling menyalahkan. Wah, dosa memang merusak yang baik jadi nggak baik. Yang bersahabat jadi tidak bersahabat. Tadinya Tuhan, Adam dan Hawa itu bersahabat. Tapi karena dosa, Allah dengan Adam dan Hawa jadi tidak bersahabat lagi. Karena dosa juga. Coba perhatikan tadi. Adam dan Hawa juga yang tadinya bersahabat. Juga jadi tidak bersahabat. Waduh, anak-anak. Karena tidak taat. Baik si Adam ataupun Hawa dan si iblis. Akhirnya apa? Dihukum oleh Tuhan. Dosa memang tidak membuat jadi baik. Dosa selalu membuat jadi tidak baik. Wah, menjadi kacau. Adam dan Hawa pada akhirnya diapain? Diusir dari Taman Eden. Aduh, sedih ya anak-anak. Karena itu mari kita jadi anak-anak yang taat pada Tuhan. Jangan ikutin si iblis jahat. Agar apa? Kita tidak berdosa. Karena Tuhan tidak suka pada dosa. Dan dosa bisa membuat kita dihukum. Dosa bisa membuat yang bersahabat dengan Tuhan jadi tidak bersahabat lagi. Tuhan tidak suka dengan dosa. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus tidak suka sama dosa. Karena apa? Karena kita anak-anak Tuhan. Tuhan yang seperti apa anak-anak? Iya benar. Tuhan yang besar. God is big. Tuhan yang kuat. God is strong. Tuhan yang membuat segala sesuatu. God made everything. Tuhan yang tahu segala sesuatu. God knows everything. Ya, betul. Nah, anak-anak, sekarang kita mau bacakan ayat hafalan. Dari mana? Sama kayak minggu kemarin. Dari Roma 3 ayat 23. Gimana bunyinya? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, anak-anak, cerita kita minggu ini selesai sampai di sini. Tapi sebelum berpisah, seperti biasa, kita berdoa dulu. Ayo, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau simpan firman Tuhan di dalam hati kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Papa, kepada Mama, dan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa lagi anak-anak. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, diingatkan bahwa kita harus taat. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu.
Papi dan Mami, hari ini kita akan membuat suatu aktivitas yang bersangkutan dengan cerita firman Tuhan, kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Nah, sekarang kita akan menyiapkan bahan-bahannya. Yuk, kita lihat ya bahan-bahannya apa saja yang diperlukan. Tali rafia, kertas krep, atau bisa digunakan kertas lipat biasa. Lalu kertas yang berwarna coklat boleh, atau HVS juga bisa. Digambar berbentuk ekor ular dan kepala ular. Lalu lem, solatip, gunting, dan juga kertas yang seperti ini. Bisa dipakai bekas tisu gulung, dalamnya bisa kita pakai. Kalau tidak ada, bisa dari kardus atau dari kertas HVS yang kita bikin seperti ini. Oke, nah hari ini kita akan membuat ular. Nah, pertama-tama kita akan memasukkan gulungan tisu ke dalam tali. Nah, di sini anak-anak bisa belajar motorik halus, yaitu meroncek. Nah, masukkan semuanya. Saya hari ini menggunakan 6 gulungan kertas. Setelah masuk semuanya, kita sisihkan sebentar. Lalu kita akan menggunting gambar kepala ular dan juga ekor ular. Nah, kepala ular ini ada 2 ya, Mami dan Papi, karena akan digunakan untuk menempelkan ke gulungan tisunya nanti. Jadi kertas ini double. Nah, setelah digunting kepalanya, lalu ekornya, ya. Nah, jadi di sini kita mendapatkan 2 buah ekor dan juga 2 buah kepala. Yang satunya kita berikan mata dan juga lubang hidungnya, yang satunya polos aja seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menempelkan ke gulungan tisu. Nah, kita akan memberikan lem ke kepalanya. Di bagian lehernya, bagian ini. Nah, kita tempelkan ke gulungan tisu yang di depan. Sekitar sini ya. Kita tempelkan. Lalu yang ini bagian belakangnya. Nah, jadi akan menjadi seperti ini. Lalu tali rafianya boleh dikeluarkan sedikit, seakan-akan ini adalah lidah dari si ular. Lalu berikan lem, kita satukan. Satukan tali rafia dan kedua kertasnya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita akan menempelkan ekor ular ke ularnya di bagian gulungan tisu yang paling belakang. Kita beri lem. Lalu kita tempelkan di gulungan tisu yang paling belakang. Seperti ini.
kita bisa menggunting tali rafianya yang terlalu berlebih. Nah, ini sedikit lepas ya, jadi kita harus kasih lem lagi kepala ularnya, kita tempelkan ujung-ujungnya. Nah, oke. Nah, kita akan menggunting bagian ujung dari tali rafia yang berlebih ya. Nah, ini agak sedikit berlebih. Nah, kita sesuaikan. Kita berikan lem lagi. Bagian tali rafia juga dan juga kertasnya agar bisa menempel bersama-sama. Oke. Kita gunting yang berlebihnya. Nah, setelah ini kita akan membuat motif ular dari menggunakan kertas krep, yaitu dengan cara membuat setengah lingkaran dari kertas krep ini. Gunting. Nah, kertas krep yang berbentuk setengah lingkaran ini akan kita tempelkan di badan ularnya. Kita berikan lem, kita tempelkan. Satu persatu di bagian ular, di bagian badan ularnya. Nah, seperti ini ya Papi dan Mami. Nah, setelah ini kita bisa bermain dengan si ular ini dan memberitahukan ular inilah yang waktu itu membuat Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, yuk kita bermain. Sampai jumpa adik-adik. The Lord lift his countenance upon